Ya, kali ini saya akan mendemokan mengenai event-driven microservices menggunakan Node.js dan RabbitMQ. Di sini saya udah buat study case-nya yang cukup simple. Jadi ceritanya nanti ada user akan melakukan order di sebuah e-commerce. Pada saat melakukan order, nanti akan melakukan call API ke order service. Nah, di order service ini nanti data-data ordernya akan diproses dan disimpan ke database. Setelah berhasil disimpan ke database, nanti data orderannya itu akan dipublish ke broker. Dan nanti email service yang melakukan consume akan menerima datanya, lalu mengirimkan data-data orderannya ke user yang melakukan pemesanan. Baik, di sini saya sudah buatkan dua service, yaitu order service dan juga email service. Nah, order service ini nantinya akan bertindak sebagai publisher, dan email service nantinya akan bertindak sebagai consumer. Di order service ini saya udah buatkan koneksi ke RabbitMQ-nya, lalu saya buatkan worker untuk publisher-nya, dan fungsi untuk mempublish pesannya. Untuk konfigurasi dari RabbitMQ-nya kurang lebih seperti ini. Saya sudah buat exchange dengan nama naufal.direct, type-nya direct, lalu saya buat queue dengan nama email.queue dan routing key-nya email.queue. Nah, di order service ini nantinya eh, kita akan menerima orderan dari klien, ya, dan orderannya itu ketika sampai di order service ini akan diproses lalu disimpan ke database. Setelah berhasil simpan ke database, nanti kita akan publish datanya ke message broker. Nah, untuk data yang kita publish ke message broker itu harus berupa buffer. Maka dari itu, data-datanya akan saya convert dulu ke buffer, lalu saya publish ke exchange naufal.direct dan routing key-nya email.queue. Nah, kalau di email service ini tentunya nanti akan menerima data yang dikirim oleh uh, order service. Tentu saja melalui message broker atau melalui RabbitMQ. Dan sama seperti sebelumnya, saya sudah buatkan fungsi koneksi ke RabbitMQ-nya, lalu worker untuk consumer-nya, dan fungsi untuk menghandle data yang diterima dari broker. Oke, jadi nanti di sini bertugas untuk mengirim email data-data orderan ke user. Tapi nanti akan saya coba buat sesimpel mungkin agar terlihat flow-nya. Jadi nanti emailnya itu tidak detail data-data orderan isinya. Nah, eh, di sini ada baris kode mengenai ACK ya. ACK ini kepanjangan dari acknowledge, yaitu berfungsi untuk memberitahu si broker atau memberitahu ke message broker kalau pesannya itu sudah diterima oleh consumer. Sehingga nanti pesan yang ada di dalam queue itu dihapus. Nanti kita akan coba lihat juga apa perbedaan jika saya comment kode si ACK ini dengan adanya baris kode ACK ini. Oke, mungkin langsung aja kita bisa coba. Nah, saya akan mengirimkan request ke service order di sini. Ceritanya saya akan membuat sebuah orderan dengan total harganya misalkan 12.000, lalu order itemnya sekian gitu ya. Saya jalankan. Oke, masuk di sini dengan order ID 28 dan kita lihat di sini di email service datanya masuk, yaitu data dari produser dengan order ID 28 dan pesan terkirim ke email user. Nah, di sini saya sudah buat mail trap untuk email testingnya. Jadi nanti pesan-pesan yang dikirim ke email itu akan masuk ke mail trap, tidak ke email sungguhan. Hanya untuk keperluan testing. Kalau kita lihat, nah, sudah masuk emailnya beberapa detik yang lalu di sini. Ya, ini
emailnya sudah masuk, order ID-nya 28, cocok dengan yang tadi data saya buat. Ya, kalau kita lihat flow yang ada di sini sudah jalan semuanya dengan baik. Si user sudah bisa melakukan order, lalu di order service ini harusnya sudah masuk juga ke database-nya. Setelah berhasil masuk di publish ke message broker, dan nanti email service akan menerimanya dan mengirimkan email notifikasi ke si user yang membuat order. Nah, sampai sini sudah berhasil. Oke, tadi saya sempat singgung mengenai si act ini atau acknowledge. Sekarang kita lihat bedanya. Ini mungkin saya akan komen dulu, lalu saya coba konsol di sini. Data dari producer. Oke. Saya komen agar tidak memenuhi si mail trap-nya nanti. Jalan. Oke, saya coba akan buat order dulu. Oke, udah berhasil. Create order success dengan ID order 29. Nah, kalau kita lihat data dari producer udah masuk atau sudah diterima oleh consumer dengan order ID 29 di sini. Sekarang, kalau saya coba matikan servisnya, nah, lalu saya jalankan kembali, saya nyalakan lagi, saya up. Nah, ketika sudah up, maka pesan yang ada di queue itu tidak kita terima lagi di consumer. Karena si acknowledge ini atau si act ini sudah memberitahu ke message broker kalau pesannya sudah sampai ke consumer, sehingga pesan yang ada di queue-nya itu dihapus. Sekarang kita coba uncomment baris si act ini, lalu kita coba send lagi. Oke, berhasil dengan order ID 30. Kalau kita lihat di sini, ya, datanya masuk, data dari produser dengan order ID 30. Sekarang saya akan coba matikan dulu servisnya. Oke. Lalu saya hidupkan kembali. Nah, datanya masuk kembali di sini. Kan? Datanya keterima lagi. Kalau kita coba matikan lagi lalu kita hidupkan lagi servisnya, masuk lagi ke consumer gitu kan. Si consumer menerima pesannya lagi. Kenapa? Karena ketika pesannya diterima, dia tidak memberitahu ke brokernya kalau pesannya itu udah diterima, sehingga pesannya itu masih nyantol atau masih nyangkut di queue. Nanti ketika si email service-nya ini mati, terus hidup kembali, nanti si queue akan mengirimkan pesannya tersebut ke email service gitu. Nah, inilah salah satu fitur dari si RabbitMQ, dan beberapa message broker lainnya pun juga mempunyai fungsi seperti ini ya. Jadi misalkan ketika ada service yang mati, dan itu datanya nanti akan bisa dikirimkan dari broker ke service-nya, karena nanti data-datanya itu tersimpan di dalam memori gitu. Contohnya seperti ini ya, saya akan coba matikan dulu service emailnya, lalu akan saya buat order lagi, 1, oke, lalu 2, oke. Tadi saya buat order dan berhasil keduanya dengan ID 31 dan 32. Nah, ini kan tadi servisnya mati. Karena servisnya mati kan secara teori harusnya nggak dapat dong datanya. Tapi karena si message broker ini punya fitur yang cukup canggih, dia bisa tahu kalau si service konsumernya lagi mati, maka datanya akan ditampung dulu di message broker. Nah, nanti ketika servisnya up lagi, itu akan dikirimkan. Kita coba nyalakan servisnya. Nah, ada 2 data dari produser yang masuk ke consumer atau ke email service. Order ID dengan ID 31 dan 32. Oke, kurang lebih mungkin seperti itu untuk demo dari Event Driven Microservices. Cukup singkat, tapi nanti saya akan coba lampirkan kode dari masing-masing servisnya.